Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfayet Beta Cikal dengan NIM 40040320050001. Jadi kali ini, di video ini saya akan menjelaskan transistor. Apa itu transistor? Jadi transistor merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah produk elektronika. Hampir semua produk elektronika menggunakannya sebagai penguat sinyal, saklar, dan penggerak atau driver. Transistor berfungsi sebagai penguat saat mereka bekerja di wilayah aktif. Fungsi utama sebuah transistor sebagai penguat adalah meningkatkan sinyal input tanpa banyak berubah. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian dan fungsi dari transistor ini. Dan transistor ini dibagi menjadi 4, yaitu ada transistor bipolar, JFET, MOSFET, dan juga UJT. Tetapi pada video kali ini saya akan berfokus membahas transistor bipolar. Transistor bipolar ini dibagi menjadi 2, ada transistor bipolar NPN dan juga PNP, yang memiliki bentuk yang sama, tapi mereka berdua ini dibedakan dari bentuk panahnya. Yang untuk NPN atau negatif positif negatif, bentuk panahnya dia keluar, tapi untuk yang PNP positif negatif positif dia panahnya ke dalam. Dan juga ini adalah gambar dari transistor bipolar tersebut, kurang lebih seperti ini. Dan dari 3 kaki ini sesuai dengan yang BEC ini. Untuk yang B berarti basis, E emitter, dan juga C kolektor. Mari kita langsung ke multisimnya saja. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan untuk yang prinsip common base. Pada kali ini saya sudah membuat rangkaian dari common base ini. Yang pertama yang dibutuhkan tentunya transistornya, dan kedua ada generator, lalu kapasitor, resistor, ini DC power, ground, dan osiloskop. Lalu common base itu adalah konfigurasi yang kaki basisnya diturunkan dan digunakan bersama input maupun output. Dalam hal ini sinyal input penguat ada pada kaki emitor, sedangkan bagian outputnya keluar melalui kaki kolektor transistor. Konfigurasi common base ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Lalu kita langsung saja eksekusi ke osiloskopnya. Dan ya, kita pause dulu ya. Bisa kita lihat di sini untuk garis merahnya ini dia ada merupakan inputnya, dan garis yang naik turun ini yang berwarna hitam dia adalah outputnya. Dan bisa kita simpulkan untuk sifat-sifat dari common base ini, konfigurasi transistor common base ini mempunyai penguatan arus yang bisa dibilang sangat kecil. Lalu konfigurasi ini mempunyai penguatan tegangan yang cukup tinggi dan punya impedansi input yang cukup rendah dan impedansi output yang tinggi seperti yang kita lihat di sini. Dan efek umpan balik yang dapat diminimalisir karena isolasi output input yang sangat tinggi. Lalu kita lanjut ke common collector. Nah, di common collector di sini saya sudah membuat rangkaian common collector yang bisa kita lihat di sini. Yang dibutuhkan yang pertama ada transistor, ada VCC, ada resistor, ada kapasitor, ada buat water, ada ground, ada osiloskop, dan juga AC power. Nah, untuk common collector ini dia memiliki sifat dan fungsi yang berlawanan dengan yang tadi, yaitu common base. Kalau pada common base menghasilkan penguatan tegangan tanpa memperkuat arus, maka untuk common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Dalam hal ini sinyal masukan input ada pada kaki basis transistor, sedangkan bagian keluarannya output ada pada kaki emitor.
Rangkaian penguat transistor common collector banyak digunakan pada rangkaian elektronika yang memerlukan intensitas output yang rendah. Langsung saja kita eksekusi ke oscilloscope-nya. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Sebentar saya pause dulu. Jadi mudah menikmatinya. Baik, sudah kita stop. Kita geser. Nah, lalu seperti yang kita lihat, maka kita bisa menyimpulkan sifat dari common collector ini. Yang pertama, common collector ini, konfigurasi transistor common collector ini mampu menghasilkan penguatan arus yang cukup besar. Lalu yang kedua, pengeluaran daya yang ada pada konfigurasi kolektor bersama ini bisa dibilang sangat rendah. Penguatan tegangan ini juga rendah. Fase sinyal antara input dan outputnya adalah sama. Seperti yang kita lihat nih, untuk yang garis merah ini kan dia inputnya, dan garis yang biru ini dia outputnya. Dan dia juga tidak mempunyai fase karena sama, dan juga membanding sama. Lalu kita lanjut ke common emitter. Nah, seperti yang kita lihat, saya di sini sudah membuat rangkaian common emitter. Yang dibutuhkan pertama ada VCC, lalu kedua yang tentunya transistornya, lalu ada AC power, ada kapasitor, ada resistor, ada oscilloscope, dan juga terakhir ground. Lalu common emitter merupakan konfigurasi transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Hal ini dikarenakan konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Common emitter ini adalah konfigurasi transistor di mana kaki emitter transistor di-groundkan dan dipergunakan bersama untuk input dan output. Pada konfigurasi common emitter, bagian basis transistor digunakan sebagai input, sedangkan bagian kolektor digunakan sebagai outputnya. Lalu kita eksekusi saja oscilloscope-nya. Kita lihat oscilloscope-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang kita lihat di sini, untuk yang merahnya ini inputnya, dan untuk yang hitam ini outputnya. Yang kita bisa simpulkan sifat-sifatnya. Konfigurasi common emitter ini bisa menguatkan tegangan atau arus secara bersamaan. Penguatan arus yang ada pada konfigurasi transistor common emitter ini sangat besar. Sinyal outputnya bisa berbalik hingga 180 derajat terhadap sinyal input yang telah diberikan. Seperti yang kita lihat di sini kan nih, fasanya 180 derajat dikarenakan ketika sinyal inputnya turun, maka sinyal input outputnya naik. Nah, di situ dia mempunyai fase 180 derajat. Sering dikombinasikan dengan umpan balik atau feedback dengan tujuan untuk mencegah adanya umpan balik positif yang bisa saja muncul. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang transistor ini, tentang common base, common collector, dan common emitter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.